سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا رفعته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد. رب يسر ولا تعسر رب تمم. Tidak ada seorang pun daripada kita yang luput daripada tantangan dan cobaan hidup. Yang ini dengan usahanya, yang ini dengan bisnisnya, yang ini dengan jabatannya, yang ini dengan keluarganya, yang ini dengan anak dan istrinya. Macam-macam problem yang kita hadapi. Sejak daripada hari kita dilahirkan sampai pada detik yang berujung, di saat kita akan menghapuskan nafas kita yang terakhir pun tidak luput daripada cabaran dan tantangan. Kadang-kadang justru cabaran dan cobaan yang menimpa kepada kita itu kepada orang yang paling dekat dengan diri pribadi kita sendiri. Di saat dengan seseorang menyaksikan dengan mata kepalanya detik-detik terakhir daripada anak yang akan menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam sebuah riwayat, pada waktu Nabi kita menyaksikan meninggalnya salah satu daripada cucu beliau daripada Sayyidatuna Zainab, wa nafsuhu tataqaqa, maksud tataqaqa, nafas itu keluar masuk turun naik, dada turun naik. Nabi kita sampai meneteskan air mata pada saat itu. Jadi kata sebagian daripada sahabat, "Ma hada ya Rasulullah?" Kenapa begini menangis? Nabi kita bersabda dalam rahmat daripada Allah. Inna qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim lahazin. Ungkapan kata-kata daripada baginda saat ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Jadi kegagalan dalam satu urusan atau juga kerugian yang menimpa dalam bisnis dan juga dalam perniagaan kita, perkara apapun yang menimpa dalam kehidupan, tidak ada satupun yang luput daripada hikmat dan tidak ada satupun yang lepas daripada pengawalan yang maha kuasa. Jadi kalau kita tanamkan keyakinan yang seperti itu, cobaan dan ujian yang menimpa kepada kita sebesar apapun bentuknya, satu pertanyaan yang ditanyakan, apakah Allah mengetahui dengan kejadian yang berlaku? Apakah Allah masih tetap mempunyai sifat maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana dan juga maha mengatur? Pada saat kita meyakini Allah maha menata, Allah maha pengasih, Allah maha menata dan juga Allah maha pengatur, maka seketika itulah kita akan dapat mengendalikan suasana dan keadaan. Mungkin saja dengan seseorang sudah tidak dapat mengawal diri dan juga keadaan, padaku ditimpa musibah yang seperti itu, kematian anak misalnya, atau juga kematian istri yang tercinta, atau kematian suami yang didambakannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bagaimana tidak sedih kalau pada saat dengan anak yang baru lahir, baru berusia dalam 2, 3, 4 hari, anak yang didam-idamkan sejak pada beberapa bulan bahkan tahun yang lalu, ternyata hanya sempat hidup dengan kita atau dapat kita bersamanya selama tidak lebih daripada dalam 2 minggu. Ya Allah, keguguran, Masya Allah, tabarakallah, di luar daripada khayalan, di luar daripada dugaan. Sudah berkahwin sejak pada beberapa tahun yang lalu, Allah takdirkan istri hamil pada bulan tersebut, sudah terlambat sampai 3 minggu, berikutnya 2 bulan, berikutnya sampai kepada 4 bulan, keguguran pada bulan yang kelima. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya dengan kita tidak percaya dengan takdir, kalau dengan kita atau kadang kita tidak terkendalikan dengan berapa banyak
hikmah, asrar, rahasia dibalik daripada cobaan yang mencabar. Mungkin dengan kita sudah tidak dapat melawan keadaan pada saat itu. Tapi pada saat kita tanamkan, ini nanti hari ini nih, mungkin orang yang sudah berdoa, mudah-mudahan mungkin sebagian yang mungkin agak agamis sedikit, yang ahli agama, sejak daripada Kelantan sudah baca Yasin sepanjang jalan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Baca Yasin sepanjang jalan. Hasbi Rabbi, doa, zikir. Ya Allah, berikan kemenangan kepada kesebelasan kami, ya Arhamar Rahimin. Yang satu bernazar, yang satu baca Yasin, yang satu berdoa agar Kelantan mendapatkan piala Malaysia pada malam hari ini. Sampai ke sini ternyata terkalahkan dengan 3-0 sama Pahang. Mesti akan ada yang stres. Ya Allah, sudah tak nampak jalan keluar. Jadi pada masa nak masuk kereta, dia remang-remang sampai terbuka kereta orang. Ya Rahim, sendal atau dengan selepannya tertukar, pintu masuk tak jelas dan juga remang-remang. Kenapa? Sebab dengan kekalahan yang menimpa kepada kesebelasannya tadi itu. Kalau pada saat yang kalah, dengan senang hati mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin, tidak pasti, mungkin mereka akan mendapatkan ganjaran pahala, karena dengan kekalahan tadi itu diterima dengan baik sebagai satu ketentuan takdir daripada Allah. Kesebelasannya yang disokongnya sudah juga berusaha habis-habisan, tapi tetap juga tidak dapat bertahan dengan serangan Pahang yang bertubi-tubi, yang pada akhirnya Kelantan terkalahkan 2-0 setelah beberapa waktu yang akan datang. Nah, ada iman, tak masalah, menang kalah tetap kita ke masjid. Bahkan dengan kita alhamdulillah mempunyai kesempatan lebih banyak daripada kalau kita menang. Terpaksa kita berharap lagi ngekok. Kalau kita kalah, kita langsung balik rumah tidur saja lagi. Syukur tak kalau kalah? Syukur. Nikmat. Daripada menang, mengarah piala, bawa ke sana kemari, kiper diusung lagi, kapten kesebelasan juga diusung juga, kemudian diarak pusing sana pusing sini, ngekok sampai mengganggu kestabilan dan kenyamanan orang yang sedang berehat. Tapi kalau kalah, langsung meluncur balik rumah, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut saja. Tuh nikmatnya kalau pada waktu kita kalah. Jadi macam manapun kata pengurusi, la tahzan, jangan sedih. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat berkata, hal qabattum samarata fuadih. Kata malaikat, iya. Apakah kalian telah mencabut buah hatinya, cahaya matanya? Kata malaikat, iya. Wa madza qala abdi. Dan apa yang dia katakan pada saat itu? Hamidaka wastarja'ak. Dia ucapkan alhamdulillah dan dengan iringan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, ibnu li abdi baitan wa sammuhu baital hamdi. Bagikan dia satu buah istana indah di dalam surga, dan berikan nama istana al-hamdi, puji-pujian. Kenapa? Kena tabah dan sabar. Jadi kita sudah berikhtiar, dah kita urut, dah kita jambi, dah kita obati, perobatan homopati, perobatan klinik, kita bawa ke sana kemari, tapi ternyata Allah takdirkan umurnya tidak panjang, pasrah. Sebab kenapa? Sebab kematian anak yang semacam itu dalam sebuah riwayat 3. Apabila terdapat 3 orang anak meninggal dunia sebelum balik, maka dengan ketiga-tiganya itu akan menjadi pelindung mak dan ayahnya nanti daripada api neraka. Kata sahabat, bagaimana kalau dengan 2 orang? Nabi kita berkata, atau Nabi kita bersabda pun juga dengan 2 orang. Jadi tapi jangan dimatikan. Ini yang mati tak bagi berobat, biarkan saja dia menjerit-jerit kesakitan. Bagilah, hantarlah ke klinik, bagi obat lah, bagi bam, diurut-urut, diusap-usap, itu kan masuk angin, badannya demam, bagilah obat panas. Jangan dibiarkan, tak, lebih elok dia mati kecil daripada nanti dia besar. Kalau dia mati masih belum balik, ini jadi akan perisai dan penyelamat kita daripada api neraka. Bukan semacam itu. Banyak coba-coba dan ujian yang menimpa
Di antaranya ungkapan kata-kata yang pertama Nabi kita katakan kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, la tahzan. Pada saat manusia mengatakan innallaha ma'ana, pada itu kita katakan dengan penuh keyakinan Allah bersama kita, maka pada saat itulah pertolongan Allah akan turun. Ini daripada beberapa kejadian yang pada saat dengan pasukan tadi itu sudah mengepung Nabiullah Musa dengan pengikut-pengikut beliau, maka dengan pengikut Nabiullah Musa mengatakan inna lamudrakun, kalau macam itu kita akan tersusul, kita akan dikepung oleh mereka. Kata Nabiullah Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak, aku bersama Allah yang akan memberikan bimbingan dan petunjuk untuk menyelamatkan aku daripada cangkraman Fir'aun dan pasukan. Pada saat itu Allah belahkan laut, sehingga dengan Nabiullah Musa dengan perantaran tongkat tadi itu leluasa untuk menyeberang laut. Pada saat disusul dan dikejar oleh tentara Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun dengan pasukannya di dalam laut. Begitulah juga dengan ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya ada salah satu daripada mereka menondok macam itu saja, akan nampak kelihatan kita berdua di dalam gua. Nabi kita bersabda, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Macam mana keyakinanmu yang kalau pada saat dengan kita berdua disertai oleh Sang Pencipta? Kalau kita dengan na'iyatul maula jalla wa'ala, cabaran, tantangan, siapa yang tidak takut? Kita sekarang kadang-kadang sudah tidak merasa aman, bukan lagi dengan kita dengan musuh, kata kadang-kadang dengan teman akrab kita sendiri. Timbang, jangan-jangan SB pakai sorban, Masya Allah, tabarakallah, salaman, cium tangan. Di pada masa saya di Bali dulu, pada masa di Bali di Parit Panjang. Pernah dengar nama Parit Panjang? Pernah Ji? Dekat Baik Memali. Di situ ada salah seorang hadirin pakai sorban, cium tangan, fotostetnya muka belakang 2 kali macam tuh, hebat. Contohnya intelijen. Jadi bagaimana kita merasa aman dalam kehidupan kita sehari-hari? Tak apa, SP ngaji bagus, sebab dia juga punya kewajiban untuk masa depannya, untuk agamanya. Tapi merekayasa, mengada-ada, menyampaikan, menginformasikan yang tidak betul, itu yang Nabi kita laknat wa iyadzubillah. Risau hati kita. Tapi pada saat segala-galanya kita latar belakangi dengan ketetapan takdir dan juga dengan ma'iyatul maula jalla wa'ala. Kalau kita sudah dengan ma'iyatullah, pemeliharaan, perlindungan Allah jalla wa'ala, Allah berfirman dalam surah hadis kursi, udzukuruni adzkurkum. Itu ayat, ana jadi suman zakarani, aku bersama orang yang mengingat aku. Lesen tak ada, kalau ada pun lesen terbang. Peningatan kes lesen terbang beberapa tahun yang lalu, ingatkan, lesen terbang saya ada lesen, tapi hasil bukan lesen terbang, lesen yang memang benaran original, Masya Allah, tabarakallah. Tapi sampai sekarang belum pernah ditengok sama polis terapi lagi. Ini lesen saya. Ada harimau nih, ada demacan, ada apa dalamnya, betul kan? Nah ini sampai 2017. Jadi kata kawan-kawan, tak payahlah saya tinggal lah, tak ada manfaatnya juga, buat apa pakai lesen. Kalau tak ada lesen pun polis tak akan ambil, tak akan tengok, aman-aman sajalah, tak ada lesen pun tak masalah. Misalnya saja lesen tak ada, IC tak ada, pendatang haram lagi bukan pendatang halal. Jadi bagaimana? Mesti kalau pada saat ada roblok di depan, hati dakduk, yang orang yang kalau seandainya yang dicari-cari bukan kita pun kita jadi ketakutan. Dia bukan cari kita, ya Allah ya Rahman Rahimin, dia tinggal rotek saja. Tengok di tahun 2012 atau 2013 itu jadi tengok. Tapi kita yang tak ada IC tadi itu atau yang tak ada lesen tadi itu di dalam dakduk. Macam mana dalam keadaan semacam itu? Bagaimana supaya kita tenang? Baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca banyak-banyak yang itu. Bawa motor tak payah ada lesen. Insyaallah
Polis tak akan kacau. Nih, pakai sorban. Kalau sana apa sih pakai helm? Helm sebut helmet. Helmet wajib. Wajib. Lampu kena nyala, lesen kena ada. Kalau tak ada semuanya apa? Pakai sorban. Allah ya Rahman Rahimin. Jangan berhenti. Kalau berhenti itu berarti merasa bersalah. Panggil saja, teruskan saja. Kalau pada saat dia sekat, IC ada, lesen ada. Jadi kalau kata polis terapi, macam mana awak bawa motor sedangkan awak tak ada lesen? Minta maaf Cik, minta maaf, dan beri saya peluang untuk bertanya satu pertanyaan saja. Sebenarnya lesen itu untuk apa? Sebenarnya lesen itu yang membuktikan bahwasanya Anda pandai membawa motor. Kira-kira kalau dengan lesen Cik boleh percaya aku pandai membawa motor. Kalau aku memandu motor atau bawa motor, apa Cik tak percaya dengan kepandaianku? Kena tumpuk. Kena marah lagi. Ya kan itu sebagai bukti saja. Ada salah satu daripada sahabat kita pada saat sampai di immigration, ternyata paspornya tak ada gambar. Jadi kata immigration, tukang immigration tak boleh masuk. Karena tak ada gambar. Jadi kata dia, Cik minta maaf. Gambar itu adalah tidak lebih daripada setakat gambar. Itu tidak lebih daripada setakat kertas. Ini yang original ada di sini nih. Takkan percaya dengan gambar, tak percaya dengan aku. Nama itu nama aku, paspor itu paspor aku. Hanya tak ada gambar saja. Apa problemnya? Gambar itu masih photostat, masih kamera yang punya kerjaan. Ini yang original ciptaan Allah Jalla wa'ala. Takkan percaya dengan gambar, tidak percaya dengan aku. Alhamdulillah untuk orang tadi itu immigration boleh tafahum, boleh pengertian, cuk masuk ya. Tapi ada jangan buat macam itu. Tak bakalan boleh masuk. Itu kebetulan yang imannya tebal, kemudian dengan petugas immigration yang juga masih bertoleransi. Nah jadi semacam tadi itu ada orang katanya, Cik kalau memang itu sebagai bukti dia pandai memandu, aku memang pandai memandu, kenapa harus pakai lesen? Nah, kalau dia boleh tafahum, boleh pengertian, khair. Nah, jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, ya Allah ya Rahman Rahimin, kadang-kadang pesawat bahasa siapa bergagal, cuaca buruk, jadi pramugari nampak kelihatan tenang. Pramugari itu pun ketakutan sebenarnya. Jadi kata pramugari, pasangkan tali kereta, kita sedang mengalami cuaca kurang cantik, yang tujuan cuaca buruk. Oh bagus, masya Allah, tabarakallah. Kalau berlaku keadaan mendarat di lautan atau di mana kata dia, maka ikutilah arahan daripada anak kapal supaya kita dapat keluar dengan selamat. Mana ada keluar dengan selamat, semuanya mati. Ketika pesawat terhampas, mana ada pramugarinya pun mati juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kadang-kadang hati kita berdebaran pada saat itu untuk kita mengendalikan suasana dan keadaan. Ingat Allah, subhanallah, hasbunallah ni'mal wakil. Insyaallah hati kita akan stabil dan juga akan tenang kembali. Ingat pesan itu saja, kalau pada saat memandu tak pakai tali keredat, jangan sekali-kali pasang tali keredat depan polis. Kalau kita pasang depan dia tengok, oh ini berarti dia mengaku salah, kena saman. Kalau kita tak pasang, dia tengok, karena kita tidak merasa bersalah, insya Allah mungkin dia tak nampak, mungkin yang ternampak itu adalah selendang kita di sini atau seperti apa. Akhirnya masya Allah tabarakallah, assalamualaikum, buka kaca, tenang saja, jangan gundah, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Assalamualaikum. Ya lambaikan tangannya, terus saja lagi. Jangan begitu tengok polis taruh pinggir, suruh ke pinggir. Akhirnya dia ambil lesen kita, kena saman 300 hari.
gara-gara ketakutan tadi itu. Jadi insya Allah saya pengalaman beberapa kali di sini seperti nak di sama-sama polis terapi. Satu pada dulu kita tak boleh pakai handphone pada waktu kita sedang memandu. Saya lagi memakai handphone pada saat itu, berhenti sekejap lagi insya Allah. Jadi pada masa itu dalam 5 menit apa cerita? Ganggu kalau antum tengok jam macam tu. Tak ganggu betul. Kalau ada orang tengok jam seperti nak suruh berhenti katanya. Sebab permainan malam ini nih, perasaan tak? Tu dengan pengantin di tengah tu. Kadang-kadang pelatih di luar, tu kan? Pelatih di luar kepada kesebelasannya supaya senantiasa melancarkan serangan, jangan lagi pertahanan, serang sekarang. Sebab kalau kita tidak dapat mencetak gol, berarti kita akan mengalami kekalahan. Maka diangkat tangannya. Apa artinya apa? Artinya suruh berhenti atau juga suruh mengejar waktu. Kalau jam dilihat macam itu maknanya hentikan pengajian. Makanya saya nggak berhenti. Itu ceritanya. Supaya abang jangan dengan saya tetap saya nak sebut. Kalau rana tak sebut, tapi jangan terulang kembali dengan sesiapapun. Sebab arti tengok jam itu adalah menyuruh orang berhenti daripada kegiatan. Allah. Mungkin saja nasib daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafah tidak berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi kita lainnya yang sepanjang hidupnya daripada berbagai problem dan juga daripada berbagai cobaan dan ujian itu akan lenyap terpulur dalam lembaran sejarah. Tapi ternyata sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi itu mempunyai nasib yang berbeda, ketentuan yang berbeda daripada sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi kita kumpulkan beberapa orang para sahabat yang dengan mereka akan ditugaskan untuk menjadi delegasi dihantar kepada raja-raja dunia pada saat itu. Di antaranya kekuatan dan kekuasaan yang paling kuat itu adalah kerajaan Parsi dengan Rum. Satu dengan Kaisar, yang kedua dengan Kisra. Maka pada hari itu Nabi kita memilih dan juga mentarget para sahabat agar tidak ada yang menolak kalau pada saat terpilih untuk menjadi delegasi yang akan membawa sehelai surat daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi, ternyata justru dengan aku yang terpilih untuk menghadap Raja Kisra. Kisra berarti Parsi, Raja Kisra. Jadi diistilahkan orang yang akan diberangkatkan ke sana sama dengan orang yang hilang, dan kalau pada saat dia dapat kembali dengan aman seakan-akan seperti dengan orang yang dilahirkan kembali. Jadi tidak dapat dipastikan bagaimana kesudahannya. Sebab ini adalah sebagai satu cabaran tantangan membawa surat daripada baginda mengajak orang yang dimaksud untuk meninggalkan ideologinya, agamanya, pemikirannya, kehidupannya. Jadi tinggalkan ideologi daripada agama yang telah dianutinya sebagai penyembah api, daripada menyembah api kepada menyembah Sang Pencipta. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibnu Hudzafah, maka dengan aku pun tidak menolak karena dengan aku yang terpilih, aku pun melaksanakan tugas dengan baik. Dari hari ke hari, daripada waktu ke waktu, sehingga sampai berjumpa dengan Kisra. Pada saat Kisra diberitahukan bahwasanya ada surat dibawa oleh salah seorang delegasi muslim, yang dibawa oleh salah seorang daripada prajurit muslim yang akan diserahkan kepada Raja Kisra. Maka pada suatu dengan Raja Kisra mengadakan majlis perhimpunan. Jadi dengan semua kaki tangannya, kabinetnya, menteri-menterinya semuanya dikumpulkan untuk mendengar kira-kira apa isi kandungan surat yang dikirim oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Setelah sampai ke sana, Raja Kisra mengisyarati kepada salah satu daripada bodyguardnya untuk mengambil surat tersebut. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibnu Hudzafah, saya diperintahkan untuk menyerahkan surat itu secara langsung kepada Raja Kisra, bukan kepada Anda. Yang pada akhirnya surat tadi itu diserahkan. Surat diserahkan, begitu dibuka, dibaca,
dibacakan oleh salah seorang daripada pengawalnya yang pandai bahasa Arab. Begitu dibaca ternyata dengan tulisannya min Muhammad ibn Abdillah Rasulillah ila azimi Kisra, daripada Muhammad bin Abdillah utusan Allah kepada yang dipertuan agung Kisra, Raja Kisra. Jadi begitu mendengar daripada Muhammad kepada Kisra, langsung Raja Kisra tadi itu naik angin dan seketika itu juga surat tadi itu disobek dan dilemparkan. Jadi pada waktu itu Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah pun diusir, dikeluarkan daripada istana. Jadi beliau pun sudah jadi kebingungan bagaimana apakah akan dapat keluar dengan selamat, apakah kira-kira berakhir dengan baik. Tapi dengan keyakinan yang kental, la tahzan, jangan sedih. Sebab kenapa? Sebab tugasmu untuk menyampaikan surat baginda Nabi itu sudah kesampaian, sudah Anda lakukan, dan juga dengan Anda telah melakukannya dengan baik sesuai dengan amanah yang diamanahkan daripada tangan ke tangan. Jadi alhamdulillah dengan keyakinan yang kental tadi itu Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah dapat menyelamatkan diri daripada cangkraman Raja Kisra, dan juga dengan tujuan jahat beliau, tujuan jahat daripada Raja Kisra. Jadi dikatakan setelah beberapa waktu kemudian Kisra memerintahkan kepada pasukannya untuk mengejar kembali di mana Abdullah bin Hudzafah yang membawa surat tersebut. Ternyata dengan Sayyidina Abdullah sudah sampai ke Madinah dan diberitahukan kepada baginda Nabi surat. Setelah saya serahkan langsung disobek-sobek, Nabi kita bersabda, mazzaqallahu mulkahu, Allah akan sobek, Allah akan hancurkan kerajaannya, hanya sepatah kata itu saja daripada baginda. Beberapa waktu kemudian ternyata dengan Bazan ini adalah gubernur Yaman yang pernah memerintah di Yaman tapi daripada kerajaan Parsi. Jadi Bazan disurati oleh Kisra, isi surat Bazan, coba pilih 2 orang laki-laki yang gagah perkasa, yang kuat. Mungkin bahasa kita sekarang sehebat Hulk Hogan atau sehebat Tyson misalnya, yang gagah perkasa dan kuat untuk membawa dan menghadirkan yang mengaku sebagai Nabi akhir zaman untuk menghadap kepadaku, untuk menghadap aku. Ib'as ilaihi rajulaini jaldaini, 2 orang laki-laki yang gagah perkasa dan kuat untuk membawa dia menghadap kepadaku. Itu perintah daripada Raja Kisra. Jadi pada satu Bazan pun pilih. Kira-kira yang mana satu yang akan diberangkatkan, terpilih 2 orang. Kedua-duanya berangkat jalan sampai ke Taif, berjumpa dengan beberapa orang warga Quraisy. Pada saat ditanyakan kemana kalian berdua, jadi kata mereka, kami mau menemui yang mengaku sebagai Nabi Muhammad, yang mengaku diri sebagai Nabi akhir zaman, untuk kami tangkap, untuk kami hadapkan kepada Raja Kaisar. Kepada Raja Kisra, Kaisar Rum, kepada Raja Kisra. Jadi orang-orang Mekah pada saat itu sudah lega. Alhamdulillah, kalau seandainya mereka mengucapkan alhamdulillah, tapi mereka tak mengucapkan alhamdulillah. Jadi dengan merasa seronok, sudah selesai masalah Nabi Muhammad. Peperangan demi peperangan ternyata mereka senantiasa mengalami kekalahan. Jadi kalau sudah Raja Kisra yang turun tangan, Raja Kisra yang akan bertindak, berarti tentang Islam, dakwah Islam, Nabiul Islam, Nabiullah Sayyiduna Muhammad bin Abdillah itu akan berakhir. Jadi pada waktu mereka menuju, karena dapat informasi Nabi kita sedang ada di Madinah, maka kedua-duanya pergi ke Madinah. Dalam hitungan waktu sampai ke Madinah dan langsung menghadap Sayyiduna Rasulullah SAW. Maka pada saat itu kata mereka berdua, ikut kami untuk menghadap Raja Kisra. Nabi kita senyum. Kalau awak tidak pergi, diancam oleh 2. Kalau kamu tidak pergi, kamu tahu sendiri macam mana kesadisan, kekejaman, dan juga kediktatoran Raja Kisra kalau pada itu bertindak. Tapi kita senyum saja. Nabi kita kata, kalian berdua balik dulu ke rumah, nanti besok hari datang menghadap aku dengan senang hati, dengan tenang, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana,
Begitu yang nanti kita ajarkan. Yang walaupun dengan ancaman, kalau Allah tidak pergi, kalau kamu tidak ikut kami, kamu tahu bagaimana kesatisan dan kediktatoran Raja Kisra kalau pada saat bertindak. Pada hari berikutnya, keesokan harinya, setelah mereka berehat dilayan dengan baik oleh para sahabat, maka dengan dua orang yang gagah perkasa hebat tadi itu datang menghadap baginda Nabi dengan memberitahukan tujuan yang sama yang telah diinformasikan sebelumnya pada hari kemarin. Nabi kita bersabda, la kisra ba'da yaum. Inna rabbi ahlaka rabbak, sesungguhnya Tuhan aku telah membinasakan Tuhan kalian berdua, dan sudah tidak ada Kisra lagi setelah sekarang. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya dengan kerajaanku akan sampai kepada tempat berpijaknya Raja Kisra. Kedua orang tadi itu saling tengok-menengok, kaget dan juga terasa heran, terasa pelik, terasa aneh. Ini Nabi kita ini cakap apa sebenarnya? Dapat Facebook dari mana? Dapat email daripada siapa? Siapa yang hantar SMS? Ini Nabi kita tetapkan waktunya, pada jam berapa, hari apa, dengan siapa, macam mana raja kalian telah dibunuh oleh Tuhanku. Nabi kita bersabda seperti itu. Mereka pun sudah mulai ketakutan. Lebih menakutkan lagi, sesungguhnya pemerintahku akan berleluasa sampai ke tempat kedua belah kaki dia berpijak. Begitu Nabi kita bercakap. Jadi pada saat itu kedua-duanya Nabi kita suruh balik Yaman. Setelah balik Yaman dilaporkan kepada Raja Bazan. Nih yang diucapkan oleh Nabi atau yang disampaikan oleh Muhammad ibnu Abdullah, yang katanya pada hari apa, tidak lama kemudian datang surat daripada Kisra, yang pada saat itu tidak lagi dengan Kisra yang tadi, sudah diambil alih pemerintah oleh Shirawai. Shirawai itu adalah putra kepada Raja Kisra. Shirawai memerintahkan kepada Bazan, aku meminta dan memohon, aku memberikan arahan dan perintah kepada kamu, ambil pembaiatan setia daripada rakyatmu untuk menyokong dan juga untuk melantik aku sebagai raja, sebab orang tuaku Raja Kisra sudah aku bunuh. Jadi kata Bazan tadi itu tepat pada hari dan tepat pada waktu, tepat dengan informasi yang Nabi kita informasikan kepada mereka berdua, berlakunya kejadian yang berlaku. Bazan telah mengatakan kepada dua orang prajurit yang diutusnya, kalau memang benaran beliau Nabi dan Rasul, maka akan terbukti apa yang beliau katakan, dan kalau tidak, maka dengan kita akan melakukan langkah dan tindakan yang lebih bijak. Saat ketika sampai berita kematian daripada Raja Kisra, Shirawai meminta agar rakyatmu memberikan sokongan dan membaiat aku, memberikan sokongan sepenuhnya. Maka seketika itu juga dengan Bazan mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga dengan semua warga-warga Parsi yang ada di Yaman beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Sepatah kata saja daripada baginda Nabi kita katakan, mazzaqallahu mulkahu, Allah hancur baurkan kerajaannya. Beda dengan Herakl atau juga dengan Kaisar. Kaisar pada saat menerima surat baginda Nabi, surat itu diambil, dicium, dimasukkan ke dalam peti dan diamankan. Nabi kita doakan agar kerajaan Kaisar akan kekal selama-lamanya. Hanya Raja Kaisar pun pada akhirnya tidak masuk Islam disebabkan kena takut dengan rakyat. Padahal dalam surat yang Nabi kita kirim kepada Raja Kaisar, aslim taslam, Islam kamu akan selamat. Kalau seandainya dia meyakini dengan keyakinan yang kental, Islam akan membawa kepada keselamatan. Dengan revolusi atau juga dengan pemberontakan daripada rakyat tidak akan mengganggunya pada saat itu. Ceritanya panjang, itu ingin saya kongsikan tentang la tahzan daripada Sayyiduna Abdullah ibnu Hudzafah, yang kali kedua beliau bernasib pada saat di zaman Khalifah Umar, tepatnya pada tahun ke-19, untuk menghadapi beberapa tawaran daripada Raja Kaisar.
Jadi itu ceritanya agak panjang sedikit. Yang penghujungnya Sayyidina Umar memerintahkan para sahabat untuk mencium dahi Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, dan dulu sudah pernah saya ceritakan. Ahbabana fillah, dengan ucapan la tahzan innallaha ma'ana, maka dengan perjalanan dua orang insan baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq yang ketat-ketat pada malam hari itu, dan sepanjang perjalanan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya sebutkan hadis yang saya sampaikan kepada Tuan Imam, kalau selepas salat maghrib dan selepas sembahyang subuh jangan lupa untuk membaca la ilaha illallah sebanyak 10 kali, sebab itu akan menjadi penaman dan perisai kita daripada syaitan. Wabillahi taufik. Saya berikan waktu dalam 15 sampai kepada 25 menit kalau ada sembarang soal. Silakan. Allah, silakan Hafiz. Hafiz